Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Berikut hasil dari kelompok kami untuk UAS penambangan data dengan judul klasterisasi pasien kanker paru-paru berdasarkan prokoaktif dan prokopasif dengan K-means clustering. Kelompok kami terdiri dari Muhammad Raihan Ananta, Ragil Prabawijaya, Muhammad Arik Noval, dan Anandito Davarianto. Next. Di sini saya ingin membacakan latar belakang. Untuk latar belakangnya sendiri, kanker paru-paru merupakan salah satu penyakit kanker yang paling serius dan berpotensi fatal di seluruh dunia. Pada dasarnya, kanker paru-paru berkembang sebagai hasil dari pertumbuhan sel-sel yang tidak terkendali dalam paru-paru, seringkali terkait erat dengan paparan zat-zat berbahaya, terutama yang ditemukan dalam asap rokok. Di samping perokok aktif, perokok pasif yang terpapar asap rokok dari orang lain juga berisiko mengalami kanker paru-paru. Klasifikasi dan pemahaman yang mendalam tentang karakteristik pasien kanker paru-paru menjadi krusial dalam merancang strategi pengobatan yang lebih efektif. Dalam konteks ini, klasterisasi atau pengelompokan pasien berdasarkan berbagai faktor, termasuk status perokok aktif atau pasif, dapat memberikan wawasan yang berharga bagi praktisi kesehatan. Oleh karena itu, laporan ini bertujuan untuk melakukan klasterisasi kanker paru-paru berdasarkan status perokok dengan fokus khusus pada perokok aktif dan perokok pasif. Melalui pendekatan ini, kita dapat mengidentifikasi pola unik dan karakteristik yang mungkin mempengaruhi perkembangan kanker paru-paru pada setiap kelompok perokok, membuka pintu untuk terapi yang lebih terarah dan personalisasi perawatan. Diharapkan bahwa hasil dari penelitian ini akan memberikan kontribusi signifikan terhadap pemahaman kita tentang kanker paru-paru, membimbing upaya pencegahan, deteksi dini, dan pengelolaan yang lebih baik bagi kedua kelompok perokok. Lanjut. B. Tujuan. Tujuan dari laporan ini adalah untuk mencapai pemahaman yang lebih dalam tentang karakteristik kanker paru-paru berdasarkan status perokok dengan fokus khusus pada perokok aktif dan perokok pasif. Adapun tujuan spesifik laporan ini melibatkan satu, klasterisasi pasien, mengelompokkan pasien kanker paru-paru ke dalam berdasarkan karakteristik dengan melakukan klasterisasi pasien kanker paru-paru dalam konteks perokok aktif dan perokok pasif. Yang kedua, memahami lebih mendalam, menambahkan pemahaman lebih mendalam terkait mekanisme kanker paru-paru pada perokok aktif dan perokok pasif. Dengan demikian, laporan ini bertujuan untuk memperkaya literatur ilmiah dan memberikan dasar untuk penelitian lanjut di bidang ini. Ya, selanjutnya ada flowchart-nya. Yang pertama kita mencari datanya dulu, lalu kita menganalisis datanya, lalu membuat pemodelannya. Setelah itu melakukan klasterisasi. Lalu kita melakukan elbow method, hasil klasterisasi, dan lalu kesimpulannya. Ya, ini data sampelnya kita ngambil sumber data dari Kaggle ini, Cancer Patient and Air Pollution on New Link. Datanya sekitar ada 1000 data dengan berbagai macam atribut. Tapi kita hanya mengambil atribut smoking dan passive smokingnya saja. Nah, ini setelah data dimasukkan ke RapidMiner, dan ini setelah melakukan klasterisasinya. Selanjutnya, klasterisasi data dengan menggunakan tools RapidMiner. Operator yang digunakan adalah read Excel, clustering K-means, cluster distance, performance. Untuk mencari berapa nilai K-means yang paling cocok untuk klasterisasi ini bisa kita coba untuk mengumpulkan nilai average within centroid distance dari beberapa nilai K-means 2 sampai 7 pada operator performance di RapidMiner. Nilai ini adalah nilai yang dimaksud untuk kita kumpulkan dan kita input ke Microsoft Excel untuk mencari nilai K-means yang akan divisualisasikan dalam bentuk grafik di Microsoft Excel.
nilai K-means 2 sampai 7 kita input satu persatu dari RapidMiner ke dalam Microsoft Excel, lalu nilai average within centroid distance dikonversikan ke dalam bentuk grafik. Baik, saya lanjut. Masih di poin klasterisasi data, terlihat nilai 3 adalah nilai yang paling siku dari grafik tersebut. Karena ini merupakan elbow method, kita bisa mengambil nilai pada grafik di atas bahwa nilai K-means yang paling cocok untuk klasterisasi ini yaitu 4. Karena nilai tersebut adalah nilai yang paling siku dari nilai yang lain. Yang mana nilai dari average within centroid distance-nya adalah 22.441. Next. Ini merupakan hasil grafik plot pengujiannya. Langsung next ke kesimpulan. Poin terakhir, kesimpulan dari klasterisasi data menunjukkan bahwa perokok lansia memiliki risiko yang lebih tinggi untuk terkena kanker paru-paru. Jumlah pasien kanker paru-paru yang merupakan perokok aktif juga lebih banyak dibandingkan dengan pasien yang terpapar asap rokok secara pasif. Hasil ini mengindikasikan bahwa paparan langsung terhadap rokok secara aktif dapat meningkatkan risiko terkena kanker paru-paru dibandingkan dengan paparan pasif. Anak-anak mungkin memiliki sistem kekebalan tubuh yang lebih kuat dan efisien dalam mendeteksi dan melawan sel-sel kanker. Sistem kekebalan yang lebih kuat dapat membantu melindungi tubuh dari perkembangan kanker dibandingkan lansia yang mungkin lebih sering terpapar berbagai zat berbahaya selama hidup mereka. Meskipun anak-anak usia muda jarang terkena kanker paru-paru, penting untuk diingat bahwa ini bukan berarti mereka benar-benar bebas dari risiko. Faktor-faktor seperti paparan asap rokok pasif ataupun faktor genetik tertentu masih dapat mempengaruhi risiko kanker pada populasi anak-anak. Langkah-langkah pencegahan seperti menghindari rokok dan mempromosikan pola hidup sehat tetap penting untuk semua kelompok usia. Perlu ada tindakan pencegahan dan edukasi lebih lanjut untuk mengurangi dampak buruk terhadap kesehatan paru-paru dan masyarakat secara umum. Sekian laporan hasil clustering data dari kelompok kami. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budi luhur.